Hai teman jalan, kita akan lanjutkan video di kota Solo. Jalan-jalan ke pasar gede, kemudian keliling kota Solo. Tapi sebelumnya, sarapan dulu di Soto Triwindu. Teman jalan, di belakang pasar Triwindu ada tempat kuliner dengan sajian khas Nusantara kesukaan sejuta umat, yaitu soto. Tapi sebelum nyoto, subscribe dulu channel saya ini teman jalan. Nah, ini Jalan Teguh Umar, lebih praktis lewat sini. Tuh, lihat, udah buka kan Soto Triwindunya. Yuk. Itu foto dari pendirinya teman jalan, Ibu Hajah Yoso Sumarto. Ini sejak 1939 loh teman jalan. Nah, sekarang sudah diturunkan ke generasi ketiga teman jalan, atau sudah dikelola oleh cucu-cucu beliau. Informasinya, ketika didirikan Soto Triwindu masih berbentuk angkringan dengan menggunakan pikulan yang berbentuk lengkungan ke atas. Nah, seperti di video ini teman jalan. Menurut informasi juga, dulu sistem penjualan Soto Triwindu ini masih berkeliling di sekitar Pura Mangkunegaran teman jalan. Soto Triwindu ini adalah jenis soto daging sapi dengan kuah yang bening agak berwarna kecoklatan teman jalan. Tuh, lihat. Gimana nggak enak teman jalan? Resepnya aja dari turun-menurun dan nggak pernah berubah. Tinggal nambah jeruk nipis, kecap, dan sambal. Yang mau liburan ke Solo, yang mau ke Solo, segera beli tiket. Nah, teman jalan, ini pasar Triwindu Ngarsuporonya. Ini adalah pasar barang-barang antik serta onderdil khusus atau biasa disebut orang klitikan. Kenapa disebut Triwindu? Karena dibangun pada tahun 1939 oleh Mangkunegaran VII sebagai peringatan 24 tahun masa pemerintahan beliau atau 3 Windu. Informasinya, sejarah pasar Triwindu bermula dari pasar malam yang berlokasi tepat di seberang Pura Mangkunegaran Solo itu teman jalan. Dan ada cerita uniknya teman jalan. Sebelum menjadi pasar Triwindu, lokasi ini merupakan kandang kuda atau gedokan milik Mangkunegaran. Kita lanjut ke pasar gede teman jalan. Kita lewat Jalan Slamet Riyadi ini. Tapi teman jalan, jangan lupa subscribe channel saya dong. Ini Jalan Jenderal Sudirman teman jalan. Sebentar lagi kita akan melewati kantor Balai Kota Surakarta. Ini dia. Teman jalan, ini adalah pasar gede Harjonagoro, adalah pasar terbesar di kota Surakarta, atau biasa kita sebut dengan kota Solo. Pada zaman kolonial Belanda, pasar gede mulanya merupakan sebuah pasar kecil berlokasi di persimpangan jalan dari kantor gubernur, yang sekarang berubah fungsi menjadi Balai Kota Surakarta. Gitu teman jalan. Cerita menariknya teman jalan, dulu pasar ini kan disebut pasar gede atau pasar besar karena terdiri dari atap yang besar. Gitu informasi teman jalan. Nah, pada tahun 1930 oleh Pakubono ke-10, pasar ini diresmikan sebagai Pasar Gede Harjonagoro. Nama Harjonagoro sendiri diambil dari nama seorang keturunan Tionghoa yang mendapatkan gelar KRT Harjonagoro dari Keraton Surakarta. Itu sejarahnya teman jalan. Jadi, pasar gede ini terletak di kawasan pecinan teman jalan. Kita bisa lihat di salah satu sisi pasar gede ini ada kelenteng yang masih berdiri utuh hingga sekarang teman jalan. Nah, itu kelentengnya teman jalan. Pasar gede ini kan ada 2 bangunan teman jalan. Ini yang di seberangnya. Lantai 2-nya banyak kuliner-kuliner yang enak-enak loh. Teman jalan, sekarang kita jalan menuju Benteng Fastebel yang berada di seberang kantor bos besar Surakarta. Karena saya mau ikut city tour keliling kota Surakarta dengan mobil listrik teman jalan. City tour ini diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta teman jalan. Dapat ide ini hasil browsing-browsing sebelum ke Solo teman jalan. Teman jalan bisa browsing di webnya deh. Nah, ini
Ini mobil listrik yang ramah lingkungan yang akan membawa saya keliling-keliling kota Surakarta, teman jalan. Unik ya, teman jalan bisa mengalokasikan waktunya. Ini biasanya adanya di hari weekend, teman jalan. Atau di hari libur, teman jalan bisa lihat di websitenya deh. Yuk, kita mulai city tournya, teman jalan. Nah, kita sekarang mulai masuk kawasan Keraton Surakarta Hadiningrat, teman jalan. Jadi, Keraton Surakarta Hadiningrat atau biasa disebut Keraton Surakarta adalah istana resmi Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang terletak di kota Surakarta, teman jalan. Jadi menurut sejarahnya, keraton ini didirikan oleh Sri Susunan Pakubono II pada tahun 1744, teman jalan. Nah, menurut sejarah, pembangunan Keraton Surakarta ini karena sebagai pengganti Keraton Kartasura yang porak-poranda akibat geger pecinan pada tahun 1743. Gitu, teman jalan. Ini ada info menarik tentang sejarah, teman jalan. Jadi kenapa Keraton Surakarta Hadiningrat ini ada di Solo? Gini kurang lebih ceritanya, teman jalan. Pada masa Pakubono II memegang tampuk pemerintahan, disitulah terjadi geger pecinan, teman jalan. Pusat pemerintahan yang ada di Kartosuro saat itu mengalami keruntuhan. Bangunan Keraton Kartosuro yang sudah hancur dan dianggap tercemar, maka oleh Pakubono II diperintahkan untuk mencari lokasi ibu kota atau keraton yang baru. Untuk itu dibangunlah keraton baru berjarak 20 km ke arah tenggara dari Kartosuro, tepatnya di Desa Solo, tidak jauh dari Bengawan Solo. Setelah istana kerajaan selesai dibangun dan ditempati, nama Desa Solo kemudian diubah menjadi Surakarta Hadiningrat. Jadi menurut informasi sejarah, kata Sura dalam bahasa Jawa berarti keberanian dan Karta berarti makmur, dengan harapan bahwa Surakarta menjadi tempat di mana penghuninya adalah orang-orang yang selalu berani berjuang untuk kebaikan serta kemakmuran negara dan bangsa. Gitu, teman jalan. Teman jalan, sambil kita lanjutin videonya, jangan lupa di subscribe channel saya ini dan di share juga ya. Ini Pasar Klewer, teman jalan, pasar legendarisnya kota Surakarta. Nah, di Solo ada dua kampung batik terkenal, teman jalan. Yang ini Kampung Batik Kauman. Ini lorong ke Kampung Batik Kaumannya, teman jalan. Nah, itu bisa dilihat. Sekarang kita di Jalan Yosudarso, teman jalan. Ini salah satu spot menarik di kota Solo, teman jalan. Pertokoan di Jalan Jenderal Sudirman ini, rolling door-nya banyak dibuat mural, teman jalan. Lihat, bagus-bagus kan, teman jalan? Ada muralnya Pak Jokowi juga, teman jalan. Tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke Pura Mangkunegaran, teman jalan. Jadi, Pura Mangkunegaran adalah istana resmi Kadipaten Mangkunegaran dan tempat kediaman para adipati Mangkunegaran. Begitu sejarahnya, teman jalan. Istana ini mulai dibangun pada tahun 1757 oleh Mangkunegara pertama dengan mengikuti model keraton. Nah, teman jalan, sejarahnya pura ini dibangun setelah Perjanjian Salatiga yang mengawali pendirian Kadipaten Mangkunegaran. Ini tampilan dalam Pura Mangkunegaran, teman jalan. Bagus ya. Menurut sejarahnya, Pangeran Sambernyowo atau julukan bagi Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Adipati bergelar Mangkunegara pertama. Di
Di zaman itu, Mangkunegaran adalah kadipaten yang posisinya di bawah Kasunanan dan Kasultanan. Dari sejarah itulah teman jalan, Mangkunegaran terus ada hingga saat ini. Luas juga ya teman jalan. Setelah puas keliling Pura Mangkunegaran, sekarang kita kembali ke titik awal keberangkatan teman jalan. Seneng kan jalan-jalan pakai mobil listrik yang sudah disediakan oleh pemerintah kota Surakarta teman jalan. Ayo yang mau liburan ke Solo. Teman jalan, sampai sini dulu ya wisata di Solonya. Kita lanjutin di video berikutnya.